Malam ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, untuk ngaji. Semoga kita semua diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, yang itu semua merupakan sesuatu yang paling kita harapkan di sepanjang kehidupan, karena keberkahan itu adalah bentuk Allah memberikan kebaikan pada apapun yang kita usahakan. Kadang keberkahan itu bisa berada pada pada tempat, di mana tempat itu orang kok di dalamnya hawane ku pengen ibadah, hawane ku pengen ngelakoni kebaikan, maka tempat-tempat itu adalah tempat yang barokah. Kalau keberkahan itu nempel pada umur, maka kehidupannya itu di umur-umurnya itu banyak digunakan untuk kebaikan. Tidak harus panjang, kayak Imam Nawawi itu hanya 45 tahun, tapi kitab-kitab karangannya banyak, dibaca oleh ribuan orang. Kitab Arba'in An-Nawawiyah itu dibaca dan dihafalkan oleh banyak orang. Imam Syafi'i itu hanya 53 tahun. Itu tapi siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i, dan seterusnya. Di niku umur-umur yang ditempeli keberkahan. Suami atau istri itu kalau ditempeli keberkahan yo enak itu ya. Dilek wong lanang duwe bojo, bojone ketempelan barokah, itu jenenge bojo sing sholihah. Bojo gak ketempelan barokah wis wosel tok. Ngocot ya. Oke, ini ku tapi nggih jarene Gus Bah niku salah satu cara kita golek ganjaran sing paling murah iku duwe bojo cerewet. Itu golek ganjaran tapi murah, karena kita cukup sabar oleh ganjaran. Tapi lek rukun ngono iku kok lek pengen nyenengno bojo kan ganjaran, nyenengno bojo kan ngejak wong itu kan senengane blonjo, nggih nge-mall itu kan butuh biaya niku. Lek pengen golek ganjaran tapi yes, lek bojo muring-muring wis dirungokno ae ngono iku oleh ganjaran. Lek rukun ngono iku ngejak blonjo mengene lek kanca kula niku cerita lek pokoke aku ki lunga nang pasar nang mall bojoku tak gandeng ae. Apa yo mesra ngono ya ora, ya ben gak ucul-ucul. Mulai ucul-ucul repot gitu. Kadang-kadang di omah tok tapi yo ting tong paket. COD ya Mas. Bolak-balik bukan paket. Nah niku lah perempuan itu luar biasa, makanya disebut sebagai tiang negara. Sholat itu tiang agama, wong wedok itu tiang negara, wong lanang tiang jaler. Disebut oleh tiang jaler. Kenapa kok sampai tiang negara itu begini? Luluh lantaknya laki-laki itu dengan perempuan. Jadi pengapesane wong lanang ku karo wong wedok. Bahkan sinten Sayyidina Umar niku bayangannya aja ditakuti. Durung wong bayangane tok niku siapapun takut. Bahkan iblis iku lek karo Sayyidina Umar takutnya luar biasa. Jin niku lek karo Sayyidina Umar takutnya luar biasa. Makanya lek ngene pondok BC di cendela tulisi Umar Al Faruq. Ben jin rawani mlebu. Niku mawon selain bojone semua nang tok. Dia ada satu saat niku ada satu sahabat tukaran karo bojone. Disuwani bojone soalnya. Akhirnya
arepe lapor nang ngene Sayyidina Umar. Begitu nang ngene ngarepe daleme Sayyidina Umar, krungu bojone Sayyidina Umar niku napa jenenge muring-muring nyeneni sing lanang. Terus nyeneni Sayyidina Umar. Nah, akhirnya batin tibake padha. Tibake padha. Akhirnya gak sida iso matur. Jadi ketika istri itu ada keberkahannya, dia akan mendidik anak-anaknya dengan baik. Dia akan mendoakan anaknya dengan baik. Lah, ketika istri itu baik, maka suami itu akan mengikuti pada kebaikannya. Anak-anaknya juga akan menjadi baik. Nah, sehingga kalau keluarga itu baik, semua keluarga itu baik, maka masyarakat akan baik. Lek baik, maka negara juga akan baik. Jadi runtutnya perempuan disebut sebagai tiang negara itu ngoten niku. Tapi lek dari nopo perempuan itu sudah rusak, pendidikan anaknya pasti bermasalah. Sing lanang ya pasti akan bermasalah. Yang wedoke gak sholihah ngono iku wis napa akan bermasalah pada semua elemen. Itu akan menyebabkan kerusakan sebuah negara. Maka perempuan itu pantas disebut sebagai tiang negara. Nah, mana keberkahan-keberkahan itu yang selalu kita harapkan. Nah, anak itu kalau diberikan keberkahan ini luar biasa. Gak butuh pinter. Anak barokah ini gak butuh pinter, gak harus cerdas. Tapi ketika dia itu taat pada orang tuanya, patuh pada perintah Allah dan seterusnya, itu akan menjadi anak yang barokah. Barokah itu yang soleh nih. Anak yang soleh itu yang barokah. Kadang ono arek niku yo gak pinter, tapi ternyata ada keberkahan pada kehidupannya. Ini makanya penting nopo kita itu mencari keberkahan. Mulai tahlil itu jenenge berkah. Nah, dari kata-kata berkah. Soalnya asale luwe malah tadi warak, berarti lungguane barokah. Lungguane barokah. Kita lanjutkan dari dawuhnya, nasihatnya Imam Ghazali. Ayyuhal walad, sekedap. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabi, ya fulan, la tuksirin naum, wahai seseorang, jangan kakean turu billaili pada waktu malam. Fa inna kasratan naumi billaili yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Orang yang banyak tidur pada malam hari itu menyebabkan kefakiran pada hari kiamat. Wong sing kakean turu lek bengi iku bakal fakir no dina kiamat. Wis kini wis gak termasuk bisa. Lek bengi akeh melek. Cocok wis. Akeh melek. Ya cuma nggih mari ngene didelok melek iki lha apa. Kira akeh turune awan katanya. Nah iki akeh ternyata wis pokoke melok wis motong nek kene lumayan iki. Hadisnya ojo kakean turu lek bengi karena banyaknya tidur di malam hari itu menyebabkan kefakiran pada hari kiamat. Ayyuhal walad, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Ayyuhal walad, wahai anakku, wa minal laili fatahajjat bihi amrun wa bil ashari hum yastaghfiruna syukrun. Wa kalimat di dalam Al-Quran wa minal laili fatahajjat bihi itu merupakan satu perintah untuk tahajud di malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan pada waktu malam gunakanlah untuk tahajud.
Wa bil ashari hum yastaghfiruna syukron, dan beristighfar pada waktu sahur itu bagian dari rasa syukur. Wal mustaghfirina bil ashari dzikrun, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur itu adalah zikir. Namanya waktu sahur dan waktu malam itu adalah satu waktu yang istimewa. Makanya ketika Nabi Ibrahim niku diminta ketika Nabi Ibrahim, Nabi sinten bapak Nabi Yusuf ini sinten? Yakub. Nabi Yakub itu ketika anak-anaknya yang kemudian konangan pernah membuang Nabi Yusuf itu, terus mbok saya dimintakan ampun, mbok saya diampuni, dimintakan ampun. Terus jawabannya Nabi Yakub, saufa astaghfiru, saufa astaghfiru, saya nanti akan memintakan ampun engkau kepada Allah. Kenapa kok enggak, kalimatnya enggak, yo tak mintakan ampun, ternyata itu nanti malam saya akan memintakan ampun engkau kepada Allah. Nah, jadi memintakan ampunannya Nabi Yakub untuk anak-anaknya itu dimintakan di waktu malam nanti, karena malam perintahnya memang wabil asharihum yastaghfiru. Jadi istighfar sing wapi, paling api waktu sahur itu bacaannya adalah istighfar. Ini sesuai dengan nasnya Quran, wabil asharihum yastaghfiru. Sing akeh wiridane astagfirullahaladzim itu pada waktu sahur. Nanti waktu sahur itu waktu yang paling istimewa lah. Waktu sahur niku setelah tengah malam, berarti mari jam 12 sampai subuh. Niku waktu yang istimewa untuk istighfar. Qala alaihi salatu wassalam, salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sautudik, suara kokok, suara jago. Jago ki lek luruk pertama biasa nggih, pokoke nggih bengi nggih. Pasti setelah tengah malam itu disenengi karo Gusti Allah. Berarti bantu gugah-gugah wong turu. Dadi nggugahi wong turu iku ya berarti disenengi. Lah gugah-gugah wong sahur iku disenengi, tapi ora sahur. Ora sahur ya ora poso, kowe gugah-gugah tok. Gawe son bisa. Jadi mungkin nggih dalile sing gugah-gugah sahur nggih son niku ngene. 3 suara yang dicintai oleh Allah. Sautudik, suaranya jago, suara jago. Kira-kira muka-muka mawon bener. Jadi kan mereka yo ono manfaatnya. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suaranya orang yang membaca Al-Qur'an itu disukai oleh Allah. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suaranya orang yang beristighfar di waktu sahur. Rawahu Ad-Dailami. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala alaih, innallaha ta'ala tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubba bil ashari tahmilul adhkar wal istighfar ilal malakil jabbar. Allah itu, dawuhnya Sufyan Ats-Tsauri, Allah itu menciptakan angin yang berhembus di waktu sahur. Jadi ono angin yang berhembus di waktu sahur. Yang angin itu membawa zikir dan istighfar yang dibaca orang-orang pada waktu itu kepada Malikil Jabbar, zat yang maha kuasa. Dituduhni nang Gusti Allah. Ya, dituduhni berarti maksudnya angin-angin yang bertiup di malam hari itu mencatatkan istighfar dan zikir kita, yang itu diperhatikan betul oleh Allah. Ketok betul suaranya orang yang istighfar dan zikir di waktu sahur. Wa qala aidan,
Idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil arsy. Pada setiap awal malam itu ada pemanggil-pemanggil di bawah arsy. Jadi ada malaikat yang memanggil. Ala liyakumil abidun fayakumuna wa yusalluna masyaallah. Apakah tidak berdiri orang-orang yang menyembahku, para hamba-hambaku. Akhirnya ketika dipanggil ngono, orang-orang pada berdiri dan sholat, masya Allah. Tsumma yunadi munadin fi satoril lail, di tengah malam, jadi di awal malam itu ada yang memanggil, ki hamba-hambaku ndi, mosok gak podo sembahyang. Akhirnya orang pada sholat maghrib, sholat isya itu masya Allah, begitu luar biasa. Sumayunati munadin fi syatil lail, di tengah malam ada lagi yang manggil, ala liuqimal qanituna fayakumuna wa yusalluna ila sahar. Ternyata ada juga yang dipanggil begitu itu, terus kemudian dia bangun untuk sholat pada waktu sahur. Fa idza kana as-saharu, itu tengah malam ya, tengah malam sampai sahur. Fa idza kana as-saharu nadiya munadin ala yuqimul mustaghfiruna, ketika waktu sahur isma subuh itu ada yang manggil-manggil. Lah, ini mana ini yang mau istighfar? Mana yang mau istighfar ini? Fayakumuna wa yastaghfiruna. Terus orang-orang pada berdiri kemudian membaca istighfar. Wa idza tala'al fajr nadal munadi, dan ketika masuk waktu subuh, ala liyuqimul ghafilun, ala liyakumil ghafilun. Iki mosok wong-wong gak ono sing tangi belas iki. Iki wong lali kabeh pe. Ghafilun orang-orang yang lupa. Diceluk ya mono gak tangi. Tengah malam gak tangi. Meh subuh gak tangi. Tangi-tangi wis subuh. Iku sing ana sing nyeluk ala yukim al-ghafur, wih wong sing lali ayo ndang tangi. Fayakumuna min fursyihim kal mauta nusyiru min kuburihim. Tangi kabeh kaya wong mati bangkit dari kuburannya. Disebut kal mauta, yes encen sewengi gak tangi belas ya kaya wong mati. Ngoyo kadang-kadang ora. Dadi masih ngoyo termasuk wong ya swat tangi ngono. Lumayan lho. Paling gak wis niat wis kok lek bengi tak tangi ngono. Tiba begitu tangi ngoyo sing ngantuk turu meneh. Paling tidak wis niat. Nah, niat ngono tok wis lumayan. Ayo al-walad wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang kesunahan Jumat. Kesunahan Jumat. Kemarin kita baca sampai, tidak mboten salah sampai apa ini, mandi, bebersih, berhias, berpagi-pagian, terus sibuk dengan membaca Quran, dengan zikir, terus membaca surat Kahfi pada hari dan malamnya, malam Jumat dan hari Jumat. Al-iktar minas sholati ala, banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ini membaca sholat pada Kanjeng Nabi diperbanyak pada hari Jumat. Minimal wa aqallul iktar, minimalnya memperbanyak itu adalah 300 kali. Jadi minimalnya akeh itu 300. Dan paling dan maksimalnya atau terbanyaknya itu maksudnya akeh-akeh ya, tapi oleh luwih teko niku. Wal iktar minha afdol, yang paling utama tapi piro? Wal iktar minha afdol min takrir suratil Kahfi. Memperbanyak baca sholawat itu lebih baik daripada membaca surat Al-Kahfi. Jadi wal iktar minha, memperbanyak sholawat itu lebih afdol daripada mengulang-ulang membaca surat
Kahfi. Niku dingendikaken ngeten. Terus al-insatu wal istima'u ilal khutbah, mendengarkan dan fokus ketika mendengarkan khutbah. Ketika mendengarkan khutbah, insat itu sukut, jadi anteng, saking antengnya sampai keturun maksudnya kak. Biasanya wong itu gak sengaja turu, sehingga keturun. Terus mendengarkan itu sibuk untuk untuk mendengarkan. Fayatruku as-sami adzikra wal kalam, sehingga orang yang sedang mendengarkan khutbah itu sebaiknya tidak zikir juga tidak bicara, tidak zikir dan tidak bicara. Jadi wis gak usah nyekel tasbih terus wiritan, itu juga tidak dianjurkan. Terus wa ghairu sami yatruku al kalama faqat, selain pendengar khutbah, misalkan ono wong wedok tonggone masjid, tonggone masjid, dia tidak sholat Jumat tapi dengar khutbahnya, itu sebaiknya dia tidak berbicara. Wajibu raddus salami atna al khutbah, kalau di tengah khutbah ada salam, kita juga diwajibkan untuk membaca, mesti menjawab salam. Kalau sebelum khutbah boleh, atau di antara dua khutbah. Misalkan spesies mari adzan kedua, terus khutbah sebelum itu omong-omongan gak masalah. Yang dilarang omongan itu ketika wa idza sha'idal khatibu alal mimbar, dia ketika khatib sudah berada di mimbar. Sebelum itu omongan tidak apa-apa. Atau di antara khutbah, di khutbah 1 ke khutbah 2, terus ngompet ngomong apa ngono, begitu napa antara khutbah, diam di antara khutbah niku kini ngomongno itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh ketika khutbah. Bahkan di sini dikatakan boleh, kadang-kadang boleh juga ketika khatib sedang berdoa, yang sedang mendoakan muluk para pemimpin, itu juga tidak apa-apa sambil kita ngomong-ngomongan itu pada dasarnya diperbolehkan pun. Kemudian tahiyatul masjid, disunnahkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Yusannu ayyusalliha arba'a raka'atin bitasyahudin wahid. Disunnahkan sholat tahiyatul masjid pada hari Jumat itu 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Yuqra'u fihinna surat al-ikhlas 50 marrah. Setiap rakaatnya membaca surat al-ikhlas 50 kali. Bayu Pak. Seket per rakaat ibadah, petang rakaat, setiap rakaat ping 50, berarti lek ping 4 piro? Beh 200. Padahal puluh wae. Dane kon maca Yasin ping 3 ngono bae yo. Niki ping jadi ini Ihya, sumbernya dari Ihya. Imam Ghazali itu menasihatkan kalau hari Jumat baca sholat tahiyatul masjidnya membaca kulhu 50 kali untuk 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Jadi langsung tahiyat akhir. Bahkan rakaat ketiga, rakaat keempat tetap membaca kulhu 50 kali. Nah, itu kalau imamnya belum datang. Ini gue lihat budaya nang masjid jam 10 ya sik nutup. Lah wong budaya nang masjid wis tengah rolas. Kadang-kadang ngenteni komat lagi budaya nang masjid. Kula kuweting wis khutbah ping nomor 2 kula khutbah wis meh mari lagi teko. Ngono iki salat. Tapi ya ora apa-apa ya sah.
timbang turu liyane teko awal turu. Paling ngono dhek iku menghindari ben gak turu akhirnya tekone mepet pun. 50 kulhu setiap satu rakaat. Wa idza dakhala wal imamu yaktubu, kalau dia masuk dan imam sedang khutbah itu tetap sholat 2 rakaat saja dan wajib mempercepat, tidak boleh lama-lama. Mempercepat itu maksudnya sing diwaca wajib-wajib itu. Wis gak waca maca kulhu langsung Allah Subhanahu wa cepet-cepet. Wis gak usah maca surat barang wis. Wa yajuzu ayyan wiya maha sunatul Jumat. Jadi salat tahiyat sekaligus niat salat qobliyah Jumat. Nah, itu boleh. Jadi usolli sunat tahiyat al masjidi wa qobliyat al Jumati niku kena. Jadi 2 salat langsung dilaksanakan dengan hanya 2 rakaat. Dan kalau waktunya sudah begitu itu, jadi imamnya sudah khutbah, itu tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Jadi maksimal hanya 2 rakaat. Terus ojo tahiyat dewe terus qobliyah dewe. Lek wis pokoke wis mepet ngono iku, wis imam wis khutbah wis salat 2 rakaat. Terus adamul ikhtibai. Ikhtiba niku lungguh kaya asu niku lho, napa? Lungguh ngeten iki. Ikhtiba niku lungguh. Ngeten iki makruh, lungguh ngeten iki. Kenapa? Marahi keturun. Bahasa ini li'annahu yuridu an-nauma. Tapi lek misalkan ada keterangannya menurut Ibnu Ziyad, lek orang itu justru lek dengan begini nih iso malah khusyuk lek rungokno. Yo gak ngantuk iku ora apa-apa. Tapi lek ngono iku terus mari ngono nggih keturun. Bahkan lek sampai turu ya batal. Wuduke batal. Karena duduknya berarti potensi ngentut. Gamane ono potensi ngentut. Al-iktar minat doa wa taharri saatil ijabah. Terus memperbanyak doa pada hari Jumat itu, memperbanyak doa dan mencari-cari atau memilih waktu-waktu yang mustajab. Waktu mustajab itu diantaranya min julusil imam bil khutbah ila salam, sejak duduknya imam untuk khutbah sampai salam. Itu menurut qaul yang paling sahih. Jadi pada dasarnya untuk waktu-waktu yang istimewa dari Jumat itu niki bahkan ada 50 pendapat, ada yang 10 pendapat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan inna akhirat sa'atin min yaumil jumu'ah. Jadi waktu terakhir pada hari Jumat. Dia mengatakan ketika duduk antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Itu dan doa itu tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan, cukup dalam hati itu sudah mencukupi sebagai doa. Terus al-ityan bil musabbaati ba'daha. Mari Jumatan itu sebaiknya sebelum menggerakkan kaki, berarti posisinya setahiyat akhir. Durung omong-omongan. Niku maca Fatihah, kulhu, falak, anas pembitu. Nah biasanya kula wonten lek mari tahiyat akhir, mari salam langsung maca Fatihah, kulhu, falak, anas pembitu. Mantun ngoten terus donga Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghina bi khalikan haramik wa bi ta'atika amma syatika bi fadlika amma syaq niku ping 4. Jadi mari niku maca kulhu Fatihah, kulhu, falak, anas pembitu, terus maca Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud niku ping 4. Nah, niku sunahnya begitu. Ini biasanya ono salam langsung dedepi Jumat berkah. Arek cilik-cilik niku, arek cilik. Arek sing gede biasanya mek mengawal, nggih, mengawal anak-anak.
Bukan gak ditekno. Bukan gak ditekno arek. Yo jadi mari Jumatan kakinya jangan berubah. Karena dalam riwayat itu orang yang melaksanakan demikian itu dosa antara Jumat ini dan Jumat yang lalu diampuni. Terus maca ya Ghani ya Hamid, yang Mubdi ya Mu'id wahidat, yang maha kaya, maha terpuji dan seterusnya. Terus aghina bihalika, jenengan kayakan kami dengan harta halalmu, jauhkan dari barang harammu, dan berikan rizki kan bitaatika, dan berikan rizki saya dengan, atau kayakan saya dengan ketaatanmu, jauh dari kemaksiatan kepadamu, dan berikan saya kemurahanmu dari orang selain, dari siapapun selainmu. Itu doa ya Ghani ya Hamid. Pun mulai dina Jumat mari Fatihah ojo sampai berubah kakinya posisi tahiyat akhir. Yang boleh berubah itu hanya jarinya. Asalnya macet kan kosel macet terus, dibuka ini tidak termasuk merubah, di kayak non itu setelah Jumatan. Terus ayyazita ba'dal khuruji minal masjid, Allahumma ini ajibtu da'wataka wa hadartu jumu'ataka wa shallaitu faridataka wa antasyartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Dadi lek mari Jumatan niku dongane ditambahi. Biasanya kan Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu keluar dari masjid. Lek untuk hari Jumat, mari Jumatan tambah niki Allahumma inni ajabtu da'wataka wa hadartu jumu'ataka wa shallaitu ma faridataka wantasyartu kama amartani. Ya Allah, saya telah memenuhi panggilanmu. Ya Allah, saya telah hadir Jumatan untukmu, dan saya sholat fardu untukmu. Maka wantasyartu kama amartani, dan saya melaksanakan itu sesuai dengan perintahmu. Maka dari itu farzuqni min wasifatika wa anta khairur raziqin, maka dari itu berikan aku rizki dari keluasan fadlmu wa anta khairur raziqin. Terus yang ke-15, wah kemen nih. Oh sampai 19. Yang ke-15 tahari jamaati fajril Jum'ah, berusaha sholat subuh berjamaah pada hari Jumat yang mana isu tinggal nang turu. Kok paling tidak Pak, yang utama niku sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Terus ziaratul kubur wa khususan al walidain, ziarah kubur terutama kepada kedua orang tua. Sholatul tasbih, sholat tasbih lima fiha minal ajril kabir al-laik bi imarati yaumil jumu'ah. Kenapa demikian? Karena kok dikhususkan, kok diistimewakan sholat tasbih pada hari Jumat? Karena di situ ada pahala yang besar. Di antaranya adalah menghidupkan hari Jumat. Sholat tasbih niku tasbih ping pinten? 300 nggih. Rakaat pertama 75, rakaat kedua 75, dan seterusnya 300 tasbih. Yang ke-18 ada mutakhatti irriqab, tidak ngelangkai pundak. Gak ngelangkai pundak. Jadi lek gak ngelangkai pundak gak apa. Terus al-masyu ilaiha ma'as sakinati wal waqor, berjalan menuju Jumatan dengan tenang dan anteng. Sakinah. Pun niku mawon. Pun wonten pertanyaan mboten? Besok kita bahas as-sunan al-mukhtasatu bil khatib wal imam, khusus nanti khatib dan imam. Di ada seorang ulama besar. Ulama itu semua banyak ulama-ulama itu punya latar belakang yang
yang berbeda. Kayak Sayyid Fudail bin Iyad itu dia menjadi ulama besar, asalnya dia